Walaupun banyak yang dianggap sebagai tantangan, tapi insya Allah niat baik tidak akan pernah lumer dihadapkan dengan tantangan sebesar apapun juga. Kami menilai kedatangan Anies Baswedan ini merupakan pelanggaran mencuri. Nah ini dia, kita akan langsung coba minta klarifikasi kepada Bang Willy. Seperti tadi ya Bang, pertanyaan mengandung saya. Anies Baswedan kemarin ramai diperbincangkan pada saat safari politik ke wilayah Padang, Sumatera Barat. Naik jet pribadi mewah, punya siapa Bang? Kenapa harus klarifikasi? Ini cara berpikir yang sangat sesat dan menyesatkan. Ingat, sesat dan menyesatkan. Banyak dipertanyakan soalnya Bang. Dengar, kalau Anies menggunakan kendaraan dinas untuk pergi berkeliling, itu baru butuh klarifikasi. Jadi cara berpikir teman-teman ketika terjadi abuse of power, baru kemudian dipertanggungjawabkan. Anies bukan pejabat publik. You catat dan ingat itu tebal-tebal. Yang kedua, cara berpikir bagaimana ketika kami menggunakan jet pribadi, satu efisiensi waktu. Dari Aceh ke Padang itu tidak ada penerbangan. Kalau harus balik ke Jakarta, manajemen waktu. Yang kedua, ini adalah mobile office. Ini adalah kantor yang berjalan. Di dalam itu kami bisa berdiskusi, kami bisa menyusun rencana, kami bisa melakukan evaluasi, kami bisa melakukan eksekusi apa saja. Nah, disinilah terjadi team building. Ini mobil office. Kalau pakai komersil, interaksi tim tidak terjadi. Dan kemudian banyak waktunya bagaimana segala macam. Dan yang paling terakhir, semua nabi menggunakan kendaraan terbaik saat berperang. Wah. Ya. Kalau Ya. sudah ke Nabi Dan kami itu juga angkat tangan Bang. apa kalau yang sudah ke dilakukan? Nabi ini, Bang. Apa yang kami Siapa? lakukan ini? Ya. Semua nabi menggunakan kendaraan terbaik untuk berperang. Jadi apa yang salah bro? Nah ini cara berpikir yang salah. Nggak ada yang bilang salah, Bang. Nah, makanya enggak. Kenapa tadi harus diklarifikasi? Mungkin ini Bang, ada spekulasi di luar sana yang menyatakan, kan sekarang ketika zaman belusuan ini dekat dengan rakyat, itu terlihat ada gap Bang, antara yang punya jet pribadi yang identik dengan orang konglomerat, dengan Anies Baswedan sosoknya. Itu yang dikaitkan dengan orang. Jas merah, Spekulasi di jas luar sana. merah, Bang. jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Apa yang dilakukan oleh Pak Surya terhadap Pak Jokowi? Menyablon pesawatnya Jokowi for Indonesia. Iya toh? Jadi ini bukan hal yang baru Pak. Ini bukan ujuk-ujuk, bukan ahistoris. Ini belum ditulis saja Anies for Indonesia. Jokowi Pak, Jokowi for Indonesia Pak. Loncat-loncat orang Pak. Nah terus apa? Jadi bos, ini bukan abuse of power. Kalau ada yang menggunakan kendaraan dinas, fasilitas negara untuk berkeliling, baru kemudian hakul wajib kita tanya. Bro, kenapa lu gunakan? Ini enggak ada yang terganggu Pak. Jadi sekali lagi jangan membolak-balik cara berpikir. Hanya Tuhan yang boleh membolak-balik hati kita, gitu aja. Karena kadang ada netizen yang mencari-cari Bang. Apalagi Bang Mustafa Nara ini yang selalu menampung Nah, ini suara dia. netizen ini. Bagaimana Bang Mustafa Nara melihatnya? Jadi apa yang dilakukan apapun oleh Anies, itu akan dipandang dengan kacamata negatif oleh hatersnya. Pak Anies naik pesawat umum, itu di Twitter ditulis, tuh kan kampanye di pesawat, pura-pura jalannya lambat. Kalau saya ini ya, kalau saya memang kita Partai Umat belum bisa mendukung soalnya. Seandainya saya di Nasdem, ya memang harus begitu. Seorang tokoh yang akan menjadi pemimpin bangsa, itu harus didukung dengan fasilitas yang kuat. Ibaratnya begini, kalau mobil ya, ada tokoh, Pak Prabowo, kenapa harus pakai Alphard, nggak pakai Avanza saja? Karena Pak Prabowo harus didukung oleh mobil yang kuat. Saya bukan ngomong mewah ya, kuat. Tapi konsekuensi kuat adalah mahal dan mewah. Itu logika saya. Jadi Pak Anies jangan sampai kemudian oleh publik, juga dipandang salah juga, itu naik Garuda, naik ini, itu pasti ada maksudnya itu Anies itu. Jadi naik pesawat sambil kampanye. Sekarang dia naik jet, disalahkan juga. Nggak ganggu fasilitas umum, nggak ganggu penumpang umum. Dia lebih fleksibel bekerja di mana-mana. Tidak ada masalah. Nggak ada abuse of power juga. Tidak ada. Ini yang nggak salah pejabat itu apapun ya. adalah aturan sebenarnya. Bayangkan ya, kalau nggak ada PJS, ya katakanlah kalau DKI itu, khusus DKI saja, itu nggak usah diganti Heru. Anies terus saja. Jadi Anies terkungkung dengan jabatannya, dia nggak bisa seperti sekarang.
salahnya Anies diganti oleh Heru. Iya kan? Kan Maka sudah Anies memiliki waktunya, waktu Bang. yang sangat ada banyak. regulasi Bang. Sudah di ada sana. Nah, aturannya, regulasi Bang. itulah yang salah menurut saya. Mungkin dulu tujuan dari Di regulasi aturan itu yang salah ya? gini loh. Sebagian yang membuat regulasi itu mungkin dulu tujuannya sebaliknya supaya Anies nggak terkenal. Tapi yang terjadi sebaliknya, justru Anies memanfaatkan waktu sisanya ini, entah disengaja, diniati atau tidak. Kalau dalam bahasa hukum mens reanya itu digunakan, niatnya itu. Apakah ini sebagai untuk kampanye atau tidak? Kan belum ada aturan kampanye, belum ada tahapan sekarang ini, belum ada. Dia juga belum jadi calon capres, masih baca calon pres. presiden. Nah, pertama begitu, apapun yang dilakukan Anies akan dilihat dengan kacamata negatif oleh seluruh musuh-musuhnya, tanda petik. Nah, soal kok Anies ada yang lempar kantor Nasdem. Nah, saya berdua ini sudah ngalami sebelum 2019. Juga sebelum pemilu. Kita di mobil BMW di mana itu, di luar Jakarta lah, dilempari batu di bandara itu. Oh, merek ini disebutin juga nih, BMW tadi ya mereknya. Ah, ini bukan endorse, kebiasaan di TikTok ini. Jadi belum kampanye, belum pilpres, tapi masyarakat sudah euforia. Jadi sudah memiliki calon yang dia dukung, dan ini memanfaatkan untuk branding personal. Kalau dulu kan mendukung Pak Prabowo. Jadi sebelum 2019, masyarakat se-Indonesia banyak yang euforia mendukung Pak Prabowo membentuk 2019 ganti presiden. Itu juga dikriminalisasi banyak banget yang masuk penjara itu. Gara-gara itu. Jadi bukan hanya sekarang. Lah kalau sekarang Nasdem sudah tobat, mohon maaf ya, ke Pak Anies, tentu sudah merasakan bagaimana rasanya dilemparin batu ya. Bagaimana rasanya dibully dengan segitu. Sekarang merasakan, maka kalau bisa semuanya masuk mendukung Pak Anies, katakanlah yang sudah lolos di boleh berpolitik ini, boleh ikut pemilu, ya harus merapat supaya apa ya, Anies itu dilindungi. Jangan sampai berulang-ulang, pemilu belum ada, kriminalisasi sudah ada. Jadi ini mengerikan. Lah Pak Anies ini memang lahir pada waktu yang tepat. Jadi karena ketepatan waktu lahir, maksudnya lahir di suasana politik ya, maka dia akan menjadi epicentrum baru. Karena yang lain dianggap sudah usang menurut, ya, katakanlah gini. Yang usang siapa nih Bang? Gimana? Yang usang siapa nih? Yang apa? Yang usang siapa yang Loh, usang? kalau yang lain-lain kan mohon maaf sekali, saya nggak bisa nyebut ya, tapi maksud saya Anies ini kan baru untuk capres itu. Sekarang begini. Pengalaman Bang, yang lain lebih pengalaman. Ya, Nah. jadi masyarakat itu mungkin ya, ini kan ada yang udah sangat berpengalaman, ada yang baru, tapi ini masyarakat ini kan mungkin ya, saya kan membaca di Twitter saja ya. Ada yang pernah dikecewakan, ada yang menjadi harapan baru. Jadi Anies ini dianggap mereka itu seperti apa ya, wah ini harapan baru yang mereka nanti mungkin bisa memperbaiki Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Kira-kira begitulah. Lah sekarang Anies mau dibully sejak sejak 2014 Anies itu sudah dibeginikan. Mau dia dianggap sebagai implementasi suriah. Jadi dulu tahun 2017, tahun sebelumnya dia sudah divonis. Nanti kalau Anies jadi gubernur DKI, ini akan jadi suriah Jakarta ini. Sekarang 5 tahun jadi gubernur, mana nggak ada ciri-ciri suriah sama sekali. Nggak ada. Jadi klaim-klaim mereka itu bohong semua, jadi nyaman nggak terbukti. Maka kalau sekarang dibully lagi dengan isu yang sama, itu namanya apa? Mengulangi kesalahan, masuk ke lubang yang sama. Nah ini jangan ulangi, lah sekarang masih muncul juga itu. Dianggap Yaman kayak, dianggap Al-Qaeda kayak, dianggap apalagi Suriah kayak. Serem kalau saya lihat kampanye-kampanye anti Anies di media Tapi sosial. kalau kami lihat sekarang Mas Naro sepertinya jadi die-hardnya Anies Baswedan ini. Kenapa? Kan dulu kan sama Prabowo lekat banget, kok sekarang sudah berpindah ke Anies nih kayaknya. Bukan. Atau jangan-jangan yang lain belum gitu bisa. juga Bang, Belum pemilihnya bisa. Prabowo juga kemudian jangan-jangan Kami ke di Anies Partai Umat semua. belum bisa mendeklar itu karena belum nyolos, tunggu tanggal 14. Jadi saya ini mengomentari karena diundang TV One. Kalau nggak diundang TV One nggak berani Oke, saya tapi komentari. kalau Anda melihat akankah kemudian nanti para pemilih Prabowo juga akan bergeser untuk memilih Anies pada Pilpres 2024? Jadi sebenarnya seperti kakak adik kan, Prabowo sama Anies, seperti kakak adik. Saya pun dekat juga dengan Pak PS, dekat dengan circle-nya Pak Anies. Dua-duanya saya dekat gitu. Ini mungkin nanti akan menjadi semacam dilema nanti. Pemilih-pemilih bekasnya Pak Prabowo maupun bekasnya pemilih Anies di DKI. Akan menjadi dilema antara Akan ada memilih. perpecahan itu? Tapi perpecahan ini pasti akan ada solusinya. Karena begini, kan memungkinkan gini. Kalau nanti ada 4 calon, sebenarnya ada 2 klaster besar dalam pilkada maupun pilpres. 2 klaster besar ini kalau saya sebut namanya klaster petahana
dan klaster oposisi. Jadi dua klaster besar ini mau ini di pilkada maupun di pilpres, ini akan terbentuk dua klaster ini. Salahnya di Pak Jokowi. Ketika dia akan lengser, dia masih sempat ngendorse. Akhirnya yang semula bukan pemilih istilahnya semula tidak kepikiran ikut petahana atau anti petahana gara-gara endorse itu, akhirnya orang ngomong apa coba? Misalkan di milenial-milenial yang semula akan memilih calon baru, nggak bakal milih yang di endorse karena itu dianggap bagian dari circle Pak Jokowi, gitu. Padahal itu belum tentu juga, cuman Pak Jokowi kan sudah ngomong yang putih, rambut putih, berkerut, Pak Panda juga seperti itu. Jadi nggak jelas juga, tapi itu ngindors sebenarnya, ngindors. Nah, tapi orang kan menganggap yang dimaksud adalah Pak Ganjar. Nah, setelah diendors seperti itu, mulailah itu ya dari partai yang semula.